tes. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Emadi Gilang Febriandika dengan NIM 2100303018 dari kelas Data Mining AA 203. Di sini kita akan membahas mengenai tutorial langkah-langkah membuat aturan asosiasi data mining pada algoritma a priori menggunakan software WK. Pada tampilan di layar, ini adalah tampilan awal dari software WK. WK sendiri itu adalah kepanjangan dari Wake Up to Environment of Knowledge Analysis, di mana software ini bersifatnya open source atau free, di mana WK sendiri itu dapat digunakan mulai dari tahap proses, evaluasi, sampai dengan visualisasi. Untuk bisa menjalankan software ini, itu bisa dijalankan pada sistem operasi Windows, Linux, dan Macintosh. Untuk mendapatkan set ini bisa dilihat pada link deskripsi. WK yang saya gunakan ini versi 3.8.6. Bagian dari awal WK ini yaitu ada di sebelah kanannya ada menu tombol Explorer, Experimenter, Knowledge Flow, ada yang keempat ada Workbench, dan yang terakhir ada Simple CLI. Di mana masing-masing ini punya kegunaan dan fungsi masing-masing. Untuk kali ini kita akan menggunakan bagian dari Explorer. Tentunya sebelum kita menggunakan WK, terlebih dahulu kita harus mempunyai data sendiri yang akan kita analisis, masukkan ke dalam WK ini. Dan di sini saya sudah buatkan data. Nah, di Excel di mana data ini yaitu tentang pembelian atau transaksi yang pembelian dari konsumen. Yaitu ada kopi, gula, susu, teh, garam, kerupuk, di mana ada transaksi ini ada 5 kali. Untuk penjelasannya, Y yang artinya pada transaksi yang pertama ini kopi artinya membeli gula, membeli susu, tidak membeli teh, tidak membeli garam, tidak membeli kerupuk. Yang kedua ini membeli kopi, membeli gula, membeli susu, namun tidak membeli teh, tidak membeli garam, dan membeli kerupuk. Dan transaksi yang keempat, membeli kopi, membeli gula, membeli susu, tidak membeli teh, tidak membeli garam, dan tidak membeli kerupuk. Dan pembeli yang kelima, tidak membeli kopi, tidak membeli gula, membeli susu, tidak membeli teh, membeli garam, tidak membeli kerupuk. Dan pembeli yang terakhir yang keenam, membeli kopi, membeli gula, tidak membeli susu, membeli teh, tidak membeli garam, dan membeli kerupuk. Nah, di sini kita akan menyimpan menggunakan tipe file CSV.
kita menyimpan di local disk, kita menyimpan dengan CSV. Kalian bisa pilih CSV atau delimited. Karena kita menyimpan di lokal ini lebih aman. Takutnya kita meninggalkan di local D itu bisa keinstall ulang, bisa hilang, dan tidak aman di situ kita menaruhnya. Jadi kita simpan di local disk C. Kita simpan. Explorer. Setelah kita pilih Explorer akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan WK Explorer, di mana bagian ini ada menu preproses. Menu preproses ini adalah menu di mana data-data nanti diproses, dan kemudian kita bisa melihat informasi-informasi berupa dataset pada open file dan dataset lainnya. Nah, kemudian kalau WK sudah menyiapkan program files. Nah, di sini ada program WK yang sudah disediakan. Kita pilih WK.8 seperti yang kita sudah download. Kita pilih data. Nah, di sini sudah ada data-data yang sudah disediakan oleh WK. Banyak sekali. Kalian bebas pilih yang mana sebagai latihan. Jadi di sini bakal ada tampilan atribut dari file yang kita gunakan. Di sini juga akan tampil relasi-relasi metadata di dalamnya. Kemudian ada atribut dan sum of weights. Di sini juga akan tampil label. Baik, kita akan coba membuka file yang kita buat tadi. Nah, ini dia, sudah terlihat. Temukan tipe file CSV. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini atribut-atribut yang ada, kita bisa select atau pilih yang mana saja yang digunakan atau yang tidak digunakan, di mana nama relasinya adalah Gilang WK seperti yang kita buat tadi. Terus kemudian jumlah atribut ini ada 7. Terus kemudian instannya ada itu pembelian atau transaksi ada 5. Kopi, ada gula, ada susu, ada teh, ada garam kerupuk. Dan di sini ada label yang di dalamnya. Karena yang kita butuhkan atribut-atribut utamanya, jadi kita atribut transaksi ini kita bisa hilangkan. Karena
tidak terpakai kita hapus. Nah, bila kita ingin menghapus, kita klik tanda centang ini tampil, terus kita remove, sehingga ini akan terlihat hanya atribut-atribut yang kita butuhkan sebagai proses yang akan kita gunakan pada algoritma a priori dan proses asosiasi. Nah, dan ketika akan memprosesnya pada a priori, kita klik bagian associated. Di sini kita pilihan choose. Kita pilih karena kita memang menggunakan a priori. Nah, di sini ada filter asosiator dan effect group. Di sini kita hanya menggunakan a priori, jadi kita menggunakan hanya a priori. Ya, setelah sudah kita bisa klik start. Nah, di sini akan kelihatan data yang sudah kita masukkan. Nah, di sini hasil dari algoritma ini itu menyatakan bahwa nah, di sini sudah masuk garam, berarti dia tidak membeli garam. Kita lihat beli garam, beli gula itu 2, 3, 4. Di sini dia membeli gula 4. Di teh dia tidak membeli teh 4 kali. Ya. Hampir sama. Kopi, gula, kopi, susu, ya, susu membeli cukup jelas. Masing-masing dari data yang sudah saya masukkan itu hampir sama dengan a priori yang keluar dari aplikasi WK ini. Jadi teman-teman bisa cek reproses visualis yang ada pada data yang sudah kita masukkan. Nah, dan sesuai data gula, karbon label seperti ini, susu, teh, garam, kerupuk. Nah, di sini bisa kalian lihat visualis yang keluar pada data yang kita udah buat tadi. Di sini banyak bagian metode-metode yang bisa kalian yang ada pada WK. Itu ada bias, function, lazy, meta, mistruth, trace. Terus biasanya.
G48. Nah, di sini bisa kalian edit kalian mau, tapi kita gak perlu edit, saya gak perlu edit, ini biarkan manual aja. Banyak sekali metode-metode yang ada di WK, seperti attribute selection, best first, greedy stepwise, ranker, ataupun di associate tadi. Karena saya menggunakan a priori, sudah ada a priori, jadi seperti ini. Sekian tutorial dari saya tadi. Jika ada tutur kata atau kelambatan dalam berbicara, mohon maaf. Sekian, terima kasih.